Tanggung jawab rohani dalam keluarga Kristen. Saudara yang terkasih, keluarga Kristen bukan hanya sebuah ikatan darah atau hubungan hukum. Keluarga Kristen adalah tempat di mana iman diwariskan, karakter dibentuk, dan nilai-nilai kerajaan Tuhan ditanamkan dari generasi ke generasi. Karena itu, setiap keluarga Kristen memiliki tanggung jawab rohani. Seringkali kita begitu fokus pada kebutuhan jasmani, pendidikan anak, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Semua itu penting. Namun ada satu hal yang jauh lebih kekal, yaitu kehidupan rohani setiap anggota keluarga. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan agar firman-Nya diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, dibicarakan dalam setiap kesempatan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab rohani bukan hanya milik pendeta atau pelayan gereja, tetapi terutama milik orang tua di rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat pertama anak mengenal Tuhan. Tanggung jawab rohani dimulai dari teladan. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibanding dari apa yang mereka dengar. Jika orang tua rajin beribadah tetapi tidak hidup dalam kasih, anak akan melihat ketidaksesuaian. Jika orang tua mengajarkan doa tetapi sendiri jarang berdoa, anak akan menangkap pesan yang berbeda. Karena itu, tanggung jawab rohani bukan sekadar mengajar, tetapi menghidupi. Ayah dipanggil untuk memimpin keluarga dalam jalan Tuhan. Bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi sebagai penjaga iman keluarga. Ibu dipanggil untuk membangun suasana rohani yang hangat, penuh kasih, dan doa. Anak-anak pun memiliki tanggung jawab untuk belajar taat dan menghormati orang tua sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah keputusan yang disengaja. Iman dalam keluarga tidak terjadi secara otomatis. Ia harus dipilih, dijaga, dan dipelihara. Tanggung jawab rohani juga berarti menjaga rumah dari pengaruh yang dapat merusak iman. Di zaman sekarang, begitu banyak informasi dan nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tanpa kewaspadaan, hati anak-anak dapat dengan mudah terpengaruh. Karena itu, keluarga perlu membangun mezbah doa, membaca firman bersama, berdiskusi tentang nilai-nilai kebenaran. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih dan konsistensi. Mungkin ada orang tua yang merasa terlambat. Anak sudah remaja, bahkan dewasa. Jangan menyerah. Selama masih ada kesempatan, tanggung jawab rohani tetap bisa dijalankan melalui doa, nasihat yang bijaksana, dan teladan hidup. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya ketika anak sukses secara duniawi, tetapi ketika mereka hidup takut akan Tuhan. Tanggung jawab rohani memang tidak selalu terlihat hasilnya secara instan. Tetapi benih yang ditanam dalam iman akan bertumbuh pada waktunya. Tuhan setia memelihara setiap usaha yang dilakukan dengan tulus. Mari kita jadikan keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat bertumbuh bersama dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Kami menyadari bahwa tanggung jawab rohani ini besar dan tidak ringan. Tolong kami menjadi teladan yang hidup dalam iman. Ajari kami untuk setia mengajarkan firman-Mu dan membangun kehidupan doa di dalam rumah kami. Lindungi keluarga kami dari pengaruh yang menjauhkan dari kebenaran. Biarlah setiap anggota keluarga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat yang membutuhkan penguatan. Dukungan saudara sangat berarti agar renungan ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang dengan tangan terlipat.